Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Septia, NPM 101118038, mahasiswi jurusan manajemen dari STY STMI Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman materi Marifatur Rasul atau mengenal Rasul. Pembuatan video ini disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 2. Poin yang pertama ada kebutuhan manusia terhadap Rasul. Maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah dengan sifat-sifat dan karakteristik dasar yang asli. Hal yang demikian inilah Allah lakukan agar kelak nanti di hari kemudian mereka tidak memungkirinya. Sampai saat ini pun tidak ada manusia yang mengklaim telah menciptakan alam semesta. Sebenarnya semua manusia mengakui bahwa Tuhannya yang telah menciptakan alam raya ini. Maksudnya, fitrah yang suci itu apabila terawat dengan baik dan mendapatkan bimbingan yang benar, maka akan melahirkan kebaikan bagi diri manusia dan alam semesta. Karena itulah Allah mengutus para utusan berupa malaikat untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia bagaimana mengenal penciptanya dan bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik. Karena itu, para rasul diberi wahyu sebagai pedoman hidup yang terjamin kebenarannya. Poin yang kedua yaitu definisi rasul. Secara bahasa, Rasul berarti utusan. Dalam istilah syar'i, Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah ke Allah angkat sebagai utusannya, baik berupa malaikat maupun manusia. Namun bagaimanapun istimewanya, Rasul tersebut tidak pernah menjadi Tuhan, tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan tidak pula mau dipertuhankan. Selanjutnya ada fungsi Rasul. Fungsi Rasul yang pertama yaitu membawa risalah dari Allah, dan yang kedua yaitu teladan dalam menetapkan risalah. Tanda-tanda kerasulan. Yang pertama, memiliki sifat-sifat yang artinya jujur, amanah yang artinya dapat dipercaya, tablik yang artinya menyampaikan, fatonah yang artinya pintar, di samping sifat-sifat pendukung yang lain. Nomor 2, ada mendapat mukjizah. Yang ketiga yaitu bisyarah. Bisyarah yaitu berita akan kedatangannya yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya di dalam kitab suci mereka. Yang keempat yaitu nubuat. Nubuat yaitu bahwa ia menyampaikan berita-berita gaib tentang hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dan yang kelima yaitu hasil dari pencapaian. Poin ketiga ada kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul yang pertama di antara hamba-hamba Allah yang lain, beliau ingin diperlakukan sebagai manusia biasa, betapapun beliau adalah manusia pilihan yang lahir dari keturunan pilihan dan memiliki visi yang sempurna. Hal itu supaya tidak ada alasan untuk diperolok-olok atau didustakan. Yang kedua yaitu utusan Allah. Kedudukan ini mewajibkan beliau untuk melakukan dakwah ilalah, mengajak seluruh umat manusia untuk tidak menyekutukannya dengan apapun, membebaskan mereka dari penghambaan kepada sesama makhluk. Syahadat Rasul mewajibkan setiap muslim untuk mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah maupun sebagai Rasul. Poin keempat yaitu sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasulullah SAW yang pertama yaitu manusia biasa. Kedua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Ketiga, ada jujur. Dan keempat, cerdas. Yang kelima yaitu amanah. Yang keenam, tablik. Dan 7 yaitu komitmen. Poin kelima yaitu tugas Rasul. Tugas Rasul yang pertama yaitu mengemban risalah dakwah yang termasuk dalam hal ini yaitu mengenalkan al-holik kepada umatnya melalui ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Selanjutnya ada mengajarkan kepada umatnya cara ibadah yang benar, lalu menyampaikan pedoman hidup, dan yang terakhir yaitu mendidik umatnya dengan arahan dan nasihat-nasihat tulus. Tugas Rasul yang kedua yaitu menegakkan sistem agama Allah. Sistem ini, al-Islam, betapapun hebatnya tidak akan berdiri sendiri tanpa ada yang menegakkannya. Kalau Allah menghendaki memelihara kedamaian dan keharmonisan hidup di dunia dapat dilakukannya sendiri. Akan tetapi Allah SAW memberikan kesempatan dan kehormatan kepada hamba-hambanya untuk memberikan kontribusi dalam upaya menegakkan sistem Allah di muka bumi. Dengan itu mereka akan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah. Karena itu tugas Rasul dalam hal ini yaitu menegakkan khilafah, mencetak kader, mentarbiyah generasi, dan juga memimpin dan memberitahu. Poin keenam ada karakteristik risalah Muhammad SAW. Karakteristik risalah ini sejalan dengan karakteristik kerasulan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama adalah beliau adalah penutup para nabi, yang kedua risalahnya menghapus risalah sebelumnya, yang ketiga membenarkan nabi-nabi sebelumnya, yang keempat diutus untuk seluruh umat manusia, yang kelima rahmat bagi seluruh alam, dan yang keenam menyempurnakan risalah-risalah sebelum. Poin ketujuh yaitu kewajiban kita kepada Rasul SAW.
Konsekuensi atas persaksiannya itu adalah 1. Membenarkan apa yang disampaikannya, 2. Menaati apa yang diperintahkannya, 3. Menjauhi apa yang dilarangnya, dan yang keempat yaitu tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Kewajiban seorang mukmin kepada Rasulullah SAW adalah 1. Mengimaninya, 2. Mencintainya, 3. Mengagungkannya, dan 4. Membelanya. Lalu kelima, mencintai mereka yang mencintainya, 6. Menghidupkan sunnahnya, 7. Memperbanyak sholawat kepadanya, 8. Mengikuti manhajnya, dan 9. Yaitu mewarisi risalah. Poin ke-8 yaitu hasil mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Hasil mengikuti ajaran Rasulullah SAW ini terbagi menjadi 2, yaitu 1. Kebaikan dunia dan 2. Kebaikan akhir. Yang pertama yaitu kebaikan dunia, ada kecintaan Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah, kemuliaan, dan kemenangan. Lalu kebaikan wajah, keberuntungan, berdampingan dengan Rasul, dan pilihan. Aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, menurut hadis riwayat Muslim. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.